Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Red Notice. Red Notice adalah film action komedi Amerika Serikat yang ditulis dan disutradarai oleh Rawson Marshall Tarver. Film tersebut menampilkan Dwayne Johnson, Gal Gadot, dan Ryan Reynolds. Film ini mengisahkan tentang seorang profiler FBI yang terpaksa bekerja sama dengan penipu hebat demi menangkap buronan internasional yang merupakan pencuri karya seni ternama. Pengejaran itu membawa mereka ke berbagai penjuru dunia, termasuk Pulau Bali di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya menonton filmnya dulu, agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Jadi langsung saja, ini dia alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kisah cinta Mark Antony dan seorang ratu Mesir, Cleopatra. Pada saat pernikahan, Mark Antony menghadiahi Cleopatra 3 telur emas berhiaskan berlian yang sangat indah. Selama berabad-abad lamanya, semua telur emas itu dianggap mitos dan hanya sebatas rumor. Namun pada tahun 1907 di Kairo, seorang petani lokal menemukan dua di antaranya, dan yang ketiga tak pernah ditemukan. Agen profiler FBI bernama John Hartley bersama dengan Inspektur Das dari Interpol sedang mendatangi museum di Roma untuk mengecek telur Cleopatra. Menurut informasi, di hari itu akan ada pencurian. Pihak museum tidak percaya dengan adanya pencurian karena semua orang sedang menyaksikan telur emas itu. Begitu dilihat ternyata benar. Namun kemudian Hartley melakukan tindakan lebih lanjut. Ia mensensor telur emas itu namun tidak memantulkan radiasi panas dan menuangkan soda milik pengunjung yang kemudian telur emas itu meleleh. Ternyata telur emas itu telah ditukar. Lalu petugas museum langsung menutup ruangan dan Hartley melihat seseorang yang berlari. Pria itu bernama Nolan Booth, pencuri karya seni ternama. Nolan berlari begitu cepat dan langsung mengganti pakaiannya. Namun Hartley menyadari Nolan sangat pandai melarikan diri dari kejaran dan berhasil menjatuhkan semua petugas yang mengejarnya. Begitu ke lantai atas, Hartley berhasil memergoki Nolan dengan menodongkan pistol. Hartley meminta Nolan untuk berikan tasnya. Saat akan memberikan tasnya, kemudian Das datang. Nolan lalu berlari dan ditangkap Hartley hingga terjatuh. Kemudian Nolan menjatuhkan dirinya ke bawah dan langsung berlari. Hartley kembali mengajar Nolan dengan mobil, namun mobil dirinya bertabrakan dengan orang lain. 56 jam kemudian, Hartley berada di Pulau Bali. Ia masuk membawa telur emas itu ke dalam rumah. Ternyata Hartley berada di dalam. Hartley mengenalkan dirinya yang merupakan profiler agen FBI. Lalu Das dan anak buahnya datang dan mengambil telur emas itu untuk diamankan. Hartley mengetahui profil dari Nolan dan sudah lama melacaknya. Ayah Nolan adalah seorang polisi Swiss dan ibunya adalah dosen di Amerika. Nolan tipe orang yang suka melakukan kriminal sendiri tanpa tim. Kemudian Nolan dibawa ke dalam mobil. Telur emas itu diamankan di mobil lain oleh Hartley. Lalu terlihat salah satu petugas menukar telur itu dan langsung bersembunyi. Saat mobil berjalan, ternyata seorang wanita bernama Sarah Black alias Gajah. 32 jam kemudian di Roma, Hartley sedang bersantai. Kemudian didatangi Das. Das mengeluarkan telur itu dan langsung dijatuhkan. Das baru mengenal Hartley yang baru ia temui 3 hari yang lalu dan meragukan identitasnya sebagai FBI karena ia menanyakan pada asisten direktur UAV. Namun wanita itu tidak mengenal Hartley. Das mendapatkan informasi bahwa Hartley menerima uang 8 juta dolar di bank Swiss pada saat pencurian telur emas. Hartley merasa dijebak Nolan ataupun Sarah. Kemudian Hartley langsung ditangkap dan dikirimkan ke penjara paling aman di Rusia. Ternyata ia berada satu sel dengan Nolan. Setelah itu mereka berdua makan bersama dengan tahanan lain. Nolan bercerita bahwa jika ketiga telur itu disatukan dan diberikan ke miliarder Mesir pada malam pernikahan anaknya akan mendapatkan 300 juta dolar. Kemudian Nolan berbicara dengan keras bahwa Hartley merupakan agen FBI. Omongan itu menarik perhatian tahanan lain, termasuk seseorang bernama Drago Grande.
Pria itu mendekat dan memancing emosi Hartley dengan menumpahkan makanan. Kemudian Hartley meminta jangan ada keributan, namun Drago langsung menghajar Hartley hingga terjatuh. Kemudian para petugas datang dan membawa mereka berdua masuk ke sel. Setelah itu Hartley tampak kesal kepada Nolan atas kejadian tadi. Kemudian petugas datang membawa mereka berdua bertemu dengan seorang yang ternyata wanita itu adalah Sarah. Sarah merupakan pencuri karya seni ternama yang bersaing ketat dengan Nolan demi menjadi pencuri karya seni nomor 1 dunia. Sarah meminta maaf telah menjebak Hartley karena ia melakukan deposit 8 juta dolar ke akun milik Hartley. Sarah ingin melakukan bisnis kepada mereka berdua. Ia memiliki telur pertama dan dalam waktu dekat ia memiliki telur kedua. Sarah tahu Nolan mengetahui letak keberadaan telur ketiga, namun Nolan tidak mengakui. Lalu Sarah menunjukkan rekaman suara Nolan tentang lokasi telur ketiga itu. Hartley meminta Nolan memberitahu di mana keberadaan telur itu. Namun Nolan tidak ingin memberitahu karena Hartley polisi. Kemudian bisnis itu tidak terlaksana dan Sarah langsung pergi. Saat di dalam sel, mereka memikirkan rencana untuk kabur karena besok akan ada pesta soto poce yang memiliki telur kedua. Kemudian Nolan bercerita saat usia 8 tahun Nolan dituduh mencuri arloji milik ayahnya yang sangat disukainya. Padahal ia tak melakukan hal itu. Hingga di suatu malam arloji itu ditemukan di meja kantor dan tertutupi dokumen. Namun ayahnya tak pernah meminta maaf dan hanya menanyakan kegiatan Nolan di sekolah. Pertanyaan itu terus diulang setiap hari dan Nolan tak pernah menjawabnya. Keesokan harinya mereka berdua merancang strategi untuk kabur. Nolan mencampur sabun gliserin murni dengan cairan pembersih asam nitrat. Kemudian terjadi ledakan. Mereka berdua melawan petugas yang datang dan berhasil kabur dengan dibantu Drago. Saat di pintu membutuhkan kartu petugas. Ternyata Nolan memiliki kartu itu setelah mencurinya pada saat Hartley berselisih dengan Drago. Setelah berhasil keluar, mereka berdua langsung merubuhkan bebatuan. Dengan penuh hati-hati mereka berjalan di luar tembok. Hartley menjatuhkan satu petugas. Kemudian Nolan berlari menuju helikopter dan Hartley terlibat baku tembak dengan petugas. Nolan melemparkan salju ke mata penerbang helikopter dan membuatnya pingsan. Setelah beberapa saat dan merasa aman, Hartley langsung berlari menuju helikopter. Namun petugas menembakkan basoka hingga jembatan itu hancur. Beruntung Hartley masih bisa berpegangan. Nolan berhasil menyalakan mesin helikopter dan langsung menembaki para petugas. Di sisi lain, dengan usaha kerasnya, Hartley berhasil naik dan langsung berlari mendekat dan melompat ke dalam helikopter. Kemudian terdengar suara berkedip. Ternyata petugas menembakkan basoka. Beruntung Hartley membuka pintu helikopter yang membuat tembakan itu meleset. Di London, Sarah mengikat agen Interpol dan memberikan informasi kepada Das bahwa Nolan dan Hartley berhasil kabur dan memberitahu akan ada pesta besok malam pukul 8. Setelah itu, agen FBI menginjak alarm kaki. Kemudian tak lama polisi datang, namun Sarah berhasil menjatuhkan polisi itu. Kemudian ia meminta untuk mengatakan tak sengaja menekan alarm karena terjatuh. Jika tidak berbicara seperti itu, ia akan berbuat sesuatu pada agen itu. Di dalam pesawat, Nolan menjelaskan semua strateginya. Dia tahu cara masuk ke dalam ruangan telur emas itu meski penjagaannya sangat ketat. Mereka berdua membutuhkan cap jempol dan ponsel milik Soto Poce yang di dalamnya terdapat sandi. Nolan kemudian memiliki alat teknologi deepfake untuk merubah dirinya menjadi Soto Poce. Di suatu malam, mereka berdua berada di dalam pesta itu. Nolan menyamar menjadi pelayan. Mereka berdua berkomunikasi menggunakan alat di kupingnya. Kemudian Hartley melihat Sarah yang hadir. Ia mengubah rencananya dan mendekati Sarah. Sarah merasa Hartley dan Nolan bersaing dengan dirinya untuk mendapatkan telur itu. Namun Hartley menegaskan ia tidak mengincar telur dan hanya ingin membersihkan namanya dengan menangkap Sarah. Kemudian Hartley berdansa bersama dengan Sarah. Soto Poce yang melihat kemudian mendekat dan merasa iri kepada Hartley yang bisa menari dengan wanita secantik Sarah. Kemudian Hartley mengizinkan Soto Poce menari dengan Sarah dan ia berhasil mendapatkan ponsel itu. Setelah selesai menari, Soto Poce berpidato. Kesempatan itu langsung dilakukan Hartley dan juga Nolan yang secara sengaja bertabrakan. Ia pura-pura memarahi Nolan. Kemudian Nolan diminta mengantarkan Hartley ke toilet. Lalu Nolan meretas sistem keamanan
dengan memanipulasi kamera CCTV. Kemudian dua penjaga diminta berotasi. Mereka berdua langsung bergerak secara hati-hati dan pelan-pelan. Lalu mereka berhasil masuk ke ruangan kerja. Di ruangan itu mereka berdua tak sengaja memecahkan gelas yang dipegang Sotopose. Namun Nolan berhasil menemukan pecahan cap jempolnya. Kemudian ia menempelkan jarinya ke cap itu dan langsung ditempelkan ke ponsel Sotopose. Dan Hartley memasukkan semua sandinya. Setelah itu Nolan melakukan deepfake dan akses menuju ruangan telur pun diberikan. Namun Das kemudian tiba-tiba datang. Tuduhan kepada Hartley semakin nyata karena Hartley bergaul dengan banyak penjahat. Hartley terus menegaskan bahwa ia dijebak Sarah. Kemudian Das meminta Hartley untuk membuktikan dengan memborgol Nolan. Hartley lalu berpura-pura memborgol Nolan. Ia langsung menjatuhkan pistol Das, segera masuk ke ruang telur. Saat di ruangan telur ternyata ada Sarah. Kemudian mereka bertiga berkelahi cukup lama dan Sarah berhasil memborgol mereka berdua. Sotopose bersama anak buahnya datang dan Sarah memberikan telur itu kepada Sotopose. Ternyata mereka berdua melakukan bisnis. Sarah melakukan bisnis dengan Sotopose karena memiliki telur kedua. Kemudian Sarah meminta Nolan memberitahu letak persis keberadaan telur ketiga. Namun Nolan tidak ingin memberitahunya. Dengan terpaksa Sarah menggunakan alat listrik untuk menyetrum Hartley. Hartley meminta tolong Nolan untuk memberitahu lokasinya, namun Nolan enggan. Kemudian Sotopose mengambil alih dan langsung mencekik leher Hartley. Merasa kasihan, Nolan kemudian mengatakan lokasinya ada di Mesir. Kemudian Sarah dan Sotopose minum bersama. Setelah itu Sotopose pingsan. Sarah melakukan bisnis licik. Kemudian Sarah membawa pergi telur kedua itu. Tak lama Sotopose kemudian terbangun dengan penglihatannya yang kabur. Kemudian ia mengambil pistol dan langsung menembakkan beberapa kali ke arah mereka berdua. Setelah itu Hartley berhasil membuka borgol yang terkena satu tembakan dan langsung memukul Sotopose. Nolan mengaku berbohong pada Sarah soal lokasi telur. Hartley tak peduli dengan telur itu karena ia hanya ingin menangkap Sarah dan membersihkan namanya. Nolan mengatakan Hartley takkan bisa menangkap Sarah kecuali dengan mendapatkan telur ketiga itu. Dan Nolan mengetahui lokasinya. Dia meminta Hartley melepas borgolnya. Kemudian mereka berdua naik masuk ke dalam arena banteng. Saat ingin kembali ke bawah, ternyata Sotopose menembak dengan senjatanya. Lalu banteng itu mendekat dan langsung menyeruduk Hartley. Kemudian mereka berdua langsung berlari. Sotopose yang bersiap menembak kemudian diseruduk banteng. Lalu mereka berdua berhasil keluar dari arena itu. Saat di kereta, Nolan enggan memberitahu Hartley soal lokasi telur ketiga itu. Hartley yang merasa dipermainkan kemudian mendorong Nolan keluar. Di sisi lain, kereta dari arah yang berbeda datang. Namun Hartley hanya membuat Nolan ketakutan. Setelah itu Hartley bercerita bahwa ayahnya merupakan seorang penipu. Saat usia 13 tahun, ayahnya tak datang dan tak pernah terlihat lagi. Mereka berdua memiliki kisah yang tak jauh berbeda. Lalu Hartley meminta bantuan Nolan untuk menangkap Sarah, serta membersihkan namanya. Dan ia membantu Nolan menjadi pencuri seni nomor 1 dunia. Lalu Nolan bercerita, pada April 1955, pria bernama Rudolf Zeig, pedagang seni pribadi Hitler, konon pernah memegang telur ketiga Cleopatra dan pergi naik kapal uap dari Jerman menuju Argentina. Ayah Nolan memiliki arloji yang tak biasa. Arloji itu berasal dari pedagang seni itu yang sangat dicintai ayahnya melebihi dirinya. Hal itu sangat menyebalkan. Lalu ia melemparkan arloji itu dan melihat titik koordinat lokasi telur ketiga. Mereka berdua lalu tiba di hutan Argentina. Setelah berjalan beberapa saat, Hartley tidak percaya dengan peta itu. Ia mengambil peta dan kompas Nolan. Peta itu dirobek dan ia melemparkan kompas ke tanah dan terdengar bunyi suara. Ternyata di bawah itu adalah bunker yang selama ini mereka cari. Setelah berhasil dibuka, mereka langsung ke bawah dan Nolan membuka pintu itu dengan memasangkan arloji ayahnya yang diperbaiki. Di dalam ruangan itu banyak karya seni yang nilainya besar. Setelah itu tak lama Nolan berhasil menemukan telur ketiga Cleopatra. Namun Sarah tiba-tiba datang menodongkan pistol. Ternyata Sarah tidak berangkat ke Mesir sesuai perkataan Nolan. Dan Sarah mengikuti mereka berdua hingga ke bunker. Saat akan diserahkan kepada Sarah, Das bersama dengan anak buahnya datang. Mereka bertiga terlibat baku tembak dengan Interpol. Setelah itu mereka bertiga kabur dengan menaiki mobil. Tim Interpol terus mengikuti di belakang dan berhasil mendekat ke mobil. Hartley dan juga Nolan berkelahi dengan tim Interpol dan berhasil menjatuhkannya. Setelah itu mereka sengaja menjatuhkan mobilnya ke air terjun.
Lalu Nolan berhasil mengamankan telurnya. Ia tak melihat Hartley dan langsung mencarinya. Ia rela meninggalkan telur demi mencari Hartley yang ternyata berada di daratan. Hartley sadar bahwa Nolan mencari dan peduli kepada dirinya. Namun Nolan mengelak dan terlihat tidak ingin peduli. Setelah itu Sarah muncul. Nolan merasa sangat senang melihat wajah kekalahan Sarah karena ia berhasil mendapatkan telur ketiga. Nolan menganggap selama Sarah tidak mendapatkan telur ketiga, dirinya lah yang menang, meski ia hanya punya satu telur. Saat Hartley ingin memborgol Sarah, ternyata mereka berdua bekerja sama dan berhasil menipu Nolan. Ternyata saat di villa, mereka berdua hanya berpura-pura berkelahi. Hartley juga memberikan telur pertama kepada Sarah saat di Bali. Dan Sarah terpaksa menyetrum Hartley, namun ia menyelipkan kunci borgol. Setelah itu Nolan pasrah memberikan telurnya, dan ia diborgol di pantai itu. Hartley dan juga Sarah berhasil menjual semua telurnya kepada miliarder Mesir di pesta pernikahan anaknya. Untuk pertama kalinya dalam 2 milenium, ketiga telur itu bersatu kembali. Kemudian sang anak lebih tertarik kepada Ed Sheeran daripada ketiga telur itu. Kemudian tiba-tiba Interpol datang menangkap miliarder itu sekaligus anaknya. Begitu juga Ed Sheeran. Das kemudian mengamankan semua telur itu. Di sisi lain Hartley dan Sarah tampak tenang karena mereka berhasil menjual keseluruhan telur emas itu. 6 bulan kemudian di Sardinia Nolan datang. Nolan bercerita bahwa ia diamankan Das di pantai. Namun saat di mobil Nolan berhasil melarikan diri. Nolan tidak kesal dengan kejadian di pantai saat itu. Namun ia tak bisa melupakannya. Nolan memberitahu informasi kepada Das soal akun aman di Kepulauan Cayman milik Hartley dan Sarah. Semua aset mereka berdua telah dibekukan. Nolan mengatakan semuanya kalah dan bisa menjadi teman kembali. Kemudian Nolan memberikan tawaran tentang sasaran baru yang lebih besar dan juga sulit. Hartley tidak ingin dengan tawaran itu dan menyuruh Nolan turun. Namun Sarah membutuhkan sasaran baru itu. Kemudian Hartley ikut dengan Sarah dan menerima tawaran Nolan. Das bersama anak buahnya tidak menemukan mereka bertiga di kapal itu. Das memberikan status red notice kepada Hartley, Nolan, dan juga Sarah. Kemudian mereka bertiga bersatu untuk misi sasaran baru dan film pun selesai. Film yang dirilis di platform Netflix pada 12 November 2021 ini memecahkan rekor penayangan terbesar pada hari pertama perilisan, mendapatkan antusias dan popularitas bagi penikmat film di dunia. Plot twist di film ini membuat saya kaget karena alur ceritanya tidak terbaca dan tidak sesuai keinginan. Namun peran dari beberapa tokoh film sangat bagus, begitu juga dengan scene-nya. Itulah alur cerita film Red Notice. Jika kalian suka silahkan like. Dan buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.